List tutorial yang selanjutnya mengenai PHP Maths atau matematika dalam PHP. Nah, PHP sebenarnya memiliki sekumpulan fungsi matematika yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas matematika pada numbers atau angka pada tipe data yang kita inputkan ataupun nilai yang kita inputkan. Nah, di sini yang pertama kita membahas masalah fungsi Pi atau PHP Pi. Nah, PHP Pi ini adalah untuk mengembalikan suatu nilai Pi atau yang kita ketahui Pi itu bernilai 3,14 dalam matematika. Nah, ini adalah suatu aturan yang baku dan memang sudah tidak bisa diubah-ubah. Nah, kita tinggal melakukan echo menggunakan pi dengan fungsi ciri khas fungsi yaitu dengan tanda buka dan balas kurung pi kemudian tanda titik koma di belakangnya. Kemudian fungsi yang selanjutnya ada fungsi min dan max. Nah, min ini untuk fungsi yang digunakan untuk mencari nilai sekumpulan nilai terkecil dari beberapa nilai yang kita inputkan dalam parameter. Kemudian fungsi max adalah mencari nilai beberapa nilai dari yang kita inputkan, mencari nilai yang terbesar dari nilai yang kita inputkan. Nah, jika di sini kita mencoba, kita melakukan echo. Nah, di sini ada beberapa nilai yang kita inputkan dengan menggunakan fungsi min, yaitu 0, 150, 30, 20, minus 8, minus 200. Nah, untuk mencari min, maka di sini otomatis secara logika bahwa angka yang paling kecil adalah minus 200. Nah, dengan beda lagi ketika kita menggunakan max, fungsi max. Nah, di sini mempunyai nilai atau value yang sama namun output yang berbeda karena ini menggunakan fungsi max. Makanya dia mengembalikan nilai yang paling terbesar di antara sekumpulan angka dalam parameter ini. Nah, otomatis dalam logikanya ketika kita melihat bahwa angka yang paling terbesar itu adalah 150, maka dari outputnya ini dihasilkan minus 200 untuk min dan 150 untuk max. Kemudian yang selanjutnya adalah absolutely atau nyata. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengembalikan suatu nilai absolut yang awalnya negatif menjadi nilai yang positif. Nah, jika kita lihat di sini ada nilai atau angka yaitu minus 6,7. Nah, yang akan dikembalikan itu adalah absolut atau positif 6,7. Nah, berapapun angka negatif yang dihasilkan itu hanyalah tetap angka positif atau yang dikembalikan itu adalah angka positif. Misalnya kita mencoba 40.565. Nah, minus 40.565 jika dikonversikan menggunakan fungsi absolut, maka dia akan mengembalikan nilai 40.000 positif 40.565. Nah, saya pikir teman-teman sekalian bisa cukup mengerti dengan fungsi absolut ini. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi SQRT atau mengembalikan akar kuadrat dari angka. Nah, kita lihat bahwa kita mencoba untuk melakukan operasi-operasi matematika menggunakan SQRT untuk mengembalikan akar kuadrat dari angka. Nah, jika kita lihat di sini ada SQRT 64, akar 64 yaitu 8 kali 8 64. Akar dari jika kita coba mengganti di sini kita ganti coba 49 25. Nah, mungkin kita ganti dengan itu. Kita coba untuk menjalankan. Nah, prediksi saya ini akan mengembalikan angka outputnya berupa 8, 7, dan 5. Kita coba. Nah, ternyata betul teman-teman sekalian bahwa SQRT ini ada fungsinya untuk mengembalikan angka atau hasil berupa
berupa akar kuadrat dari suatu angka yang kita masukkan dalam parameternya. Nah, misalnya akar kuadrat itu seperti perkalian dengan angka yang sama, misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan selanjutnya dan sebagainya. Nah, saya kira teman-teman paham di wilayah itu. Nah, kemudian kita mencari PHP round function, atau membulatkan bilangan titik ke bilangan terdekatnya, atau membulatkan bilangan desimal ke bilangan terdekatnya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini dia sebagaimana aturan dari matematika itu, apabila angka di belakang koma itu lebih besar atau sama dengan 5, maka ia akan dibulatkan terhadap bilangan di atasnya. Namun apabila angka itu di bawah 5, maka output yang dihasilkan itu akan tetap sama. Nah, kita coba kita ganti value-nya, kita mengganti 1,94, kemudian kita mengganti menjadi 10,2 dan seterusnya. Nah, ini bisa dimanipulasi 3,65 minus 4,7. Sorry teman-teman, ternyata menggunakan titik, menggunakan titik 4,7 dan minus 4, nah, asumsi saya begini, ketika kita memberikan nilai seperti ini, output yang pertama yang akan dihasilkan itu adalah 2, kemudian output yang kedua adalah angka 10, output yang ketiga adalah angka 4, output yang keempat adalah angka minus 5, dan yang output yang terakhir adalah tetap minus 4. Kita akan coba apakah berhasil. Nah, ternyata betul teman-teman sekalian. Nah, ini adalah cara kerja dari round. Ia akan melihat angka di belakang koma itu seperti apa. Apakah lebih dari 5 atau sama dengan 5, ataupun kurang dari 5. Nah, dia akan membulatkan angka tersebut satu tingkat ke atasnya. Baik. Selanjutnya kita mempunyai fungsi run, atau untuk fungsi yang digunakan untuk menghasilkan nomor acak. Kita coba, kita berikan sini contohnya, run antara 10 dengan 100, itu angka acaknya yang dihasilkan adalah 97. Bagaimana jika kita coba mengganti 7 sampai 21? Apakah ini akan berhasil? Oh, dan ternyata angka acak yang di-outputkan ini adalah angka 20. Baik, itulah untuk fungsi run. Kita cuma sedikit membahas tentang fungsi run. Dan untuk teman-teman jika ingin mendapatkan PHP Maths atau matematika dalam PHP secara detail, kita dapat menggunakan referensi di bawah ini.